Oke guys, ada beberapa berita yang baru aja nongol hari ini dan ada drama dan sedikit masalah seputar Good Day Pokemon. Jadi kita bakal langsung aja lihat dan semoga Good Day kagak nuntut gue dan semoga kita bisa terhindar dari masalah ini bersama-sama. Tapi pertama-tama gue pengen ngobrol dulu soal kartu paling berharga dan kartu paling tidak berharga di Stellar Miracle. Seperti biasa gue pengen berterima kasih untuk Pokebeach dan untuk Poke Guardian yang sudah menyediakan berita-beritanya. Thank you buat para jurnalis, thank you buat para penulis, dan kita langsung aja hajar guys ya. Jadi ini adalah kartu paling berharga di set Stellar Miracle yang gue omongin kemarin di video yang lalu. Tentu saja Lacy yang Secret Illustration Rare atau yang Super Art Rare-nya itu yang paling mahal. Karena ini adalah kartu waifu yang nggak mungkin dipungkiri performanya teman-teman. Jadi ini benar-benar real mahal guys ya. Harganya itu sekarang stabilnya di 15.000 yen atau sekitar 1,7 juta rupiah lah. 1,7 sampai 1,8 juta. Tapi kalau mau lebih aman sih kita harus hargain di 2 juta rupiah guys ya. Nah seperti yang gue bilang, kalau misalnya nanti masuk ke Indonesia, mungkin yang versi Indonesia itu bakal cuma berharga sekitar 1,5an aja, atau mungkin bisa lebih murah. Di yang kedua itu kita punya Terapagos EX SAR. Walaupun ini kartu nggak terlalu suka gue ya, tapi ini tuh ya kepake main. Ya gue jujur lebih suka yang si ini sih, si anjing roti sama si Hydraplin ya. Tapi kita lihat aja nanti. Nah yang ketiga itu ada Briar teman-teman. Briar itu waifu yang ini nih. Nih waifu juga. Wajar ya kalau misalnya dapat posisi ketiga ya. Lacy biasa, oke, 4.000 yen. Lacy biasa tuh yang ini ya. Waifu card pasti mahal. Udah jaminan teman-teman. Area Zero Under Depths karena emang kepake main jadinya itu perlu banget ya guys ya. Area Zero Under Depths itu adalah stadium yang bisa membuat kita naruh bench Pokemon kita jadi 8 ya. Hydrapple EX. Oke, seperti yang gue bilang, Hydrapple EX SAR ini bagus banget gambarnya ya, makanya dia itu dapat posisi nomor 6. Lalu ada Terapagos EX yang hyper rare ya, yang emas ya. Lalu selanjutnya kita punya Jimat Keberanian emas, karena dia itu emas makanya dia itu mahal ya. Dan ya kepake main juga sih sebenarnya ya. Cuma ya gue lebih prefer buat pakai yang biasa aja. Tahu sih, tapi kalau buat orang-orang yang emang getol pakai emas-emas gitu ya di decknya ya, nggak sayang kartu, gue sih sayang kartu sumpah. Mendingan gue pakai yang biasa gitu. Lagian kalau kalah juga malu ya. Kalau misalnya kita main ke toko gitu ke LGS terus kita kalah, deck kita udah bling-bling semua, emas-emas semua, malu coy. Kalau misalnya kalian emang bener jago atau kalian bisa sulap ya pakailah. Lalu sisanya itu ada Galvantula EX, Dustboon EX. Dustboon murah coy, cuma 4.000 yen doang. Sekitar 500.000 lah, lumayan nih. Bisa gue sikat nih ya, yang Jepangnya ya. Kayaknya sih gue gak perlu buka box deh nih. Nah Briar yang biasa dan Crispin ya, Crispin useless. Nah ini untuk SR-SR-nya yang paling murah itu ada seperti yang gue bilang ya, Medicham, Earthworm, dan Om-Om tentu saja. Kalau kalian dapat antara 3 ini kalian sudah pasti rungkat ya. Lalu untuk art rare-nya teman-teman, kita punya Knockall yang paling mahal. Karena Knockall ini kepake main. Untuk kalian semua yang punya hood art rare, kemungkinan besar kalian bisa pajang bareng supaya bagus ya, supaya cantik gitu. Nah itu nanti mungkin kemungkinan hood yang itu harganya bakal naik. Mungkin, gua nggak tahu, kalian simpen dulu aja hood-nya ya. Lalu disusul dengan Zeraora art rare karena emang keren aja dan semua orang suka Zeraora. Dan Joltik ya, Joltik ini gue udah bilang dari awal pas gue liat kartunya ini tuh bagus banget. Makanya emang kalau mahal ya wajar lah. Untuk holo-holoannya ini yang paling mahal tentu saja. Soalnya Knockall ini kepake banget bermain, sangat kepake. Dan untuk kartu staple-nya ya ini Area Zero Under Depth sama Trompet Kematian ya, Trombon Kematian. Lalu ini untuk Terastalnya ya, ini sebenarnya gak perlu kita bahas sih, soalnya ini ya sampah coy. Ya pokoknya kalian kalau misalnya dapat 4 ini, kalian simpen aja soalnya ini ada harganya. Selanjutnya ada berita yang mungkin bakal mengguncang sedikit harga-harga kartu ya. Kita punya Clayburst dan Snow Hazard. Ini adalah 2 set yang kemarin itu sempat dirilis pada April ya, April 2023 tahun lalu. Udah lama juga ya, berarti gila gue udah merasa tua coy. Ketika mereka tuh rilis ya, Clayburst ini yang kanan langsung sold out. Kenapa? Karena ada kartu ini. Karena ada Iono SAR. Langsung sold out. Dan waktu itu teman-teman, waktu gue buka mercari ya, pagi-pagi tuh, tanggal berapa gitu, April pokoknya, itu sumpah gue ngeliat boxnya Clayburst ada yang jual 70.000 yen. Gue langsung kaget, buset, beginian dong 8 juta. Ternyata mereka tuh sold out langsung di Jepang. Langsung pula ketika mereka keluar. Jadi ya masuk akal. Tapi sekarang di reprint lagi. Jadi buat kalian semua yang ketinggalan ya, ini fotonya nih para om-om, para orang-orang yang haus akan cuan ya. Mereka sudah ngantri di depan sini nih. Kenapa bisa di reprint? Karena teman-teman, dari website si Pokemon Center ini mereka tuh udah menerapkan yang namanya made to order, dibuat berdasarkan dari pesanan.
Ya ini bukan set pertama sih yang diginiin ya. Ini tuh udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama untuk sistem made to order ini. Karena ya jujur teman-teman, Pokemon tuh sadar kalau barang-barangnya tuh suka di scalperin orang, suka ditimbun ya sama orang-orang ya. Maka dari itu mereka membuat ini supaya semua orang bisa mendapatkan set yang mereka mau. Jadinya adil gitu. Tapi ya karena di reprint jadi mungkin ini bakal mengguncang sedikit perekonomian mungkin. Tapi ya gue rasa sih kalau di Indonesia nggak ngefek. Soalnya emang tetap aja mahal karena kalian harus bergantung sama orang-orang yang bisa ngimpor, yang bisa masukin dari Jepang langsung. Tapi kalau di sini sih kayaknya masukin dari Singapura atau nggak dari Hong Kong ya guys ya. Jadi untuk para seller-seller atau reseller di Indonesia ya harusnya nggak terlalu ngaruh ya soal ini ya. Biasa aja gitu. Ini gue kasih tahu biar kalian semua paham aja. Supaya kalau misalnya nanti masih ada yang ngegoreng harga setnya, jangan mau, soalnya emang di print ulang ya. Jadi ya hati-hati teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen koleksi Pokemon tuh hati-hati, rawan gorengan. New Worlds Pikachu dan Mew promo datang ke GameStop. Ini itu kalau misalnya kalian beli produknya Shrouded Fable teman-teman di Amerika Serikat. Ini kita sebenarnya nggak ngaruh sih, cuma ya gue pengen kasih lihat aja kartunya karena kita udah pernah dapet versi yang punya kita ya, versi Indonesia ya. Ada stempel ini Play Pokemonnya ya. Kalau kalian lihat logo ini nih, logo orang lagi megang bola Pokemon, ini namanya logo Play Pokemon. Dan nanti juga bakal ada Mew promo juga. Ilustrasinya itu bakal seperti Pikachu yang sedang berantem sama Mew di balkon, dan di backgroundnya itu ada pantai Hawaii. Jadi orang-orang di Pokebeach ini udah lihat kartunya, cuma mereka harus tunggu dulu sampai di reveal ya. Mungkin 1-2 hari ke depan gue bakal bikin lagi videonya, newsnya ya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng dan kita bakal nilai bareng-bareng kira-kira ilustrasinya seperti apa. Kalau untuk yang ilustrasi ini kita udah pernah lihat sih, jadi kita nggak perlu terlalu banyak komentar ya. Nih, ini dia versi yang punya kita nih. World Championships ya kan. Ini stempelnya beda kalau yang versi kita punya. Nah kemarin itu gue sudah sempat singgung soal Griffard EX. Sekarang kita punya Durengard EX. Kayak ini Jerman ya mungkin ya, Durengard ya. Oh ini emang bakal rilis di Jerman guys. Nggak tahu deh bakal rilis di versi Inggris apa kagak ya. Ya ini kalau gue lihat sih B aja sih. Evoline-nya si Aegis/EX ya. Ada Honedge dan ada si Doblet ya. Ini belakangnya nih yang kita dapatkan 3 kartu promo, 1 kartu hologram, nggak tahu lah gue, 4 booster pack, ya ampun, cuma 4 booster pack dong isinya. Ya udahlah, biasa teman-teman, ini cuma promo yang ngabisin duit doang ya. Dan ini sebenarnya beritanya udah lumayan lama ya, sekitar 6 hari yang lalu kita kedatangan Cerulege EX Terastal dan Sylveon EX Terastal. Ini sih Cerulege-nya dan ini untuk Sylveon-nya ya. Jadi mereka itu bagian dari starter box ya. Awalnya pas gue liat berita ini sih kemarin, gue pikir tuh Sylveon ini berasal dari set Eevee Heroes Volume 2 yang nanti bakal rilis mungkin di sekitar sebelum set akhir tahun ya. Jadi Eevee Heroes Volume 2 ini bakal menghantui kita sebentar lagi, bakal menghantui dompet, bakal menghantui tabungan kita. Simpen duit kalian, berewek set itu aja ya. Nih ya, ini gambar-gambarnya lagi. Dan ini untuk translationnya untuk si Sylveon, jurus-jurusnya ya. Jadi untuk yang serangan pertamanya ini, dia itu Magical Charm 160 damage. Ketika giliran lawan selanjutnya, serangan dari Pokemon milik lawan itu kerusakannya berkurang sejumlah 100. Jadi kalau misalnya kita dipukul sama Giratina V-Star 280 kan ya, untuk itu apa namanya, gebukannya. Nah nanti gebukannya cuma 180 doang. Jadi ini bisa buat nge-stall orang atau mungkin untuk nge-tank damage. Tapi ini coba berlaku kalau misalnya Pokemon milik lawan yang kena serangan Sylveon itu nyerang lagi. Kalau misalnya mereka mundur terus maju lagi, atau kita dipukul sama Pokemon lawan yang lainnya, itu bakal tetap sakit ya, nggak berkurang sama sekali, efeknya hilang. Jadi ya ini sebenarnya serangannya nggak terlalu bagus kalau menurut gue. Soalnya gampang banget ya, banyak banget switching tool, banyak banget cara buat mundur ya. Apalagi kalau misalnya kita lawan Pokemon yang rated cost-nya 0. Yang kepake itu justru serangan keduanya teman-teman, Angelite ya. Jadi kita pilih 2 Pokemon yang ada di cadangan lawan, lalu kita shuffle mereka balik ke deck lawan. Jadi kalau musuh udah capek-capek nge-build Charizard EX item di belakang tuh 2 biji, kalian tinggal serang pakai serangan keduanya si Sylveon dan itu bakal langsung balik ke deck lagi. Sesimpel itu ya. Apalagi kalau misalnya musuh itu pakai Pokemon EX ya, yang stage 2, kan itu kan perlu candy ya, perlu permen ya. Nah kalau misalnya mereka udah ngabisin candy mereka, terus kalian serang-serangin pakai ini, serangan keduanya Sylveon, otomatis lawan gak bisa setup lagi dan kalian bakal menang sih. Itu sesimpel itu, semudah itu ya. Yang gue bisa lihat sih, deck ini kayaknya enak buat low zone nih. Yang kedua Cerulege EX, ya ini cuma serangan gila doang ya.
30 plus damage ya untuk setiap basic energi yang ada di trash kita. Nggak tahu sih, nggak bakal kepake juga sih ini ya. Mendingan pakai Basku Legend. Lalu kita punya Amethyst Rage 280 damage, discard semua energi dari Pokemon ini. Gila, ini nggak worth it. Kalau kita lihat komennya, yap betul. Ada orang yang bilang juga, I realize now that Angelite was designed to fit into Lost Box decks. Itu gue belum lihat komennya by the way ya. Gue emang ngerti aja soalnya kalau misalnya gue lihat beginian tuh, ya ini tuh bener-bener Lost Box banget ya. Apalagi energinya tuh air, listrik, sama psychic ya. Ini pas banget buat Lost Box deck. Soalnya di deck Lost Box itu pasti kita bawa air. Air itu buat Greninja bercahaya. Listrik itu buat Tyranitar robot ya, Iron Thorns. Dan psychicnya tentu aja buat Sable Eye-nya. Jadi ini pas banget. Oke, ini untuk berita utamanya kita punya drama Good Day ya. Kalau misalnya kita mesen Good Day dari official store-nya. Dan kalau misalnya kita mesen yang Mochaccino, kita nggak bakal dikirimin yang Pokemon versionnya teman-teman. Soalnya ini awalnya ya, gue udah buka sendiri dan gue protes teman-teman, gue udah komplain. Dan kalian bisa lihat ya, ini ada orang namanya Sugi ya. Jadi si abang Sugi ini beli borong banyak. Terus pas dia lihat yang varian Mochaccino-nya nih yang merah nih yang di atas nih ya, dia itu dapetnya yang versi biasa. Sama kayak gue dan sama kayak orang-orang lainnya. Tuh ada orang bilang ini fan scam. Waduh ini moga-moga kagak di somasi gue ya. Tapi ini sumpah ya, ini emang komplain dari customer ya. Sebagai seorang konsumen, kita berhak komplain dong ya kan. Jadi bukan cuma gue doang. Dan sekarang gue bakal kasih lihat bocoran untuk video gue sore ini. Gue bakal rilis video unboxing Good Day sore ini teman-teman, setelah video yang ini. Jadi kalian jangan pikir gue gak ngupload video hari ini ya. Gue bakal kasih lihat reaksi gue ketika gue tahu kalau gue kena scam. Sebenarnya bukan scam sih, mungkin karena emang barangnya belum ready mungkin, atau gimana gue gak tahu. Ini setelah yang ini nih. Ini kan gue dapet nih yang Mew nih. Dan yang terakhir kita punya, nah loh, gratis nih. Kok wah, hah? Wah parah. Woi tunggu. Gue mesti cek dulu. Ini uncut nih ya. Yang Mochaccino udah ganti ya? Apa ini bonus ya? Tunggu deh. Nggak, itu bukan bonus bang. Gue udah ngecek itu bukan bonus. Apa-apaan ini? Kan gue kesel banget kan. Gila coy, bayangin kesel banget. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh gue hitung. Kurang ajar. Weh, ini nggak bisa nih kayak gini. Sabar guys, gue protes dulu guys. Ini parah. Ya pokoknya kayak gitulah guys ya. Scam emang Good Day. Yang order diselipin Mochaccino stok lama. Waduh. Kalau menurut gue sih ini bukan scam. Emang mereka tuh mungkin yang Mochaccino-nya belum ready dan belum bisa dikirimin yang gambar Pokemonnya. Nggak tahu kenapa, mungkin produksinya telat atau bagaimana. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya elu tuh ngomong dulu ke konsumen. Abis itu ya kan bisa tuh di Tokopedia tuh pengurangan barang gitu. Jadi kalau misalnya ada barang yang nggak ready atau nggak sesuai, itu tuh bisa dikonfirmasi dulu ke pembeli. Kayak, maaf kak, ini tuh Mochaccino-nya belum ready. Jadi ya disetujuin ya, dikirim tanpa Mochaccino. Dan sebagian biayanya itu atau duitnya dibalikin langsung otomatis ke dompet Tokopedia, kan bisa gitu. Dan gue rasa di setiap e-commerce lainnya juga bisa gitu. Di setiap online shop juga bisa gitu ya. Jadi harusnya nggak dipaksa kirim Mochaccino biasa kayak gini sih. Sebenarnya harusnya bisa kayak gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin mereka pikir orang nggak bakal protes juga ini. Soalnya ya penggemar Pokemon banyak duit lah gitu. Enak aja. Lu kata duit numbuh di pohon, enak aja, nggak bisa cok. Jadinya mungkin Good Day atau Kapal Api Store bakal menghadapi sedikit masalah hari ini karena banyak sekali orang-orang yang protes soal Mochaccino varian ini ya. Dan ya teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Untuk beritanya nggak terlalu banyak hari ini ya. Mungkin nanti di minggu depan bakal baru gila-gilaan beritanya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah, jangan lupa di share, dan jangan lupa guys di subscribe. Karena dengan subscribe kalian nggak akan pernah ketinggalan komen gue upload. Makanya guys di subscribe sekarang juga. Dan guys, gue Kalzevanya. Have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di video bahas-bahas berita Pokemon TCG berikutnya. Bye bye. Woo!